Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih meneruskan seri renungan mengenai rencana Bapa yang fokusnya ke bumi ya. Nah, kita sudah melihat bahwa Taman Eden itu sebenarnya simbol daripada kerajaan sorga yang ditegakkan di bumi, tetapi dalam kondisi awalnya manusia masih perlu dicobai di sana, dibentuk dan sebagainya. Masih ada ular ya, masih ada pohon pengetahuan dan sebagainya. Tapi kalau di kota Yerusalem baru yang dalam mempelai Kristus, itu tidak ada lagi ular ya, hanya ada pohon kehidupan dan sebagainya. Jadi rencana Bapa jelas ya, bahwa dia menegakkan kerajaan anaknya di bumi ya, supaya kerajaan itu menaklukkan segala sesuatu yang di bumi ya, merayap itu setan, iblis, roh jahat, dan merampas tentunya tawanannya, yaitu semua manusia, sehingga semua manusia itu bertelut ya, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, kita tahu sudah bicara mengenai bumi ini ya, dia rusak itu gara-gara perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain ya. Keturunan Set sebenarnya sudah menyeru nama Tuhan ya, setelah Enos itu lahir. Mereka menyeru nama Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, ada Henok di sana. Tapi kemudian kawin campur dan akhirnya rusak. Akhirnya Tuhan pulihkan dengan air bah itu ya. Dihapuskan semua itu, perkawinan hasil campur itu, dan Tuhan mulai lagi ya, bumi ini dipulihkan dengan keluarga Nuh ya, ada 8 orang. Tapi kemudian keluarga Nuh juga, keturunan Ham itu gagal lagi, Nimrod. Dia mau bangun menara, cari nama untuk menolak nama Tuhan dan meninggikan namanya sendiri. Dia juga ingin supaya orang jangan berserak ya, padahal Tuhan bilang berseraklah kamu, kuasai bumi dan sebagainya. Tapi Nimrod malah, ini namanya nama Nimrod ini orang yang tegar menentang Tuhan ya. Perkasa di hadapan Tuhan artinya tegar menentang Tuhan. Nah, kita sudah melihat juga Tuhan pulihkan melalui Abraham itu, dengan Abraham dipanggil keluar ya, untuk membangun suatu kerajaan ya. Abraham dijanjikan keturunan dan tanah, membangun suatu kerajaan sebagai simbol daripada kerajaan Mesias ya. Kita sudah bicara tentang Abraham itu, kita juga sudah bicara tentang Ishak dan Ismail. Nah, kali ini kita mau bicara tentang Yakub, berkatnya itu ya, kepada anak-anaknya itu yang 12 itu, berkatnya itu. Secara khusus kita mau bicara tentang berkatnya kepada suku Yehuda ya, karena di situ berkatnya berkat kerajaan. Mari kita baca dulu Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini semua ahli percaya bahwa dia yang datang berhak atasnya itu adalah Mesias itu ya, Yesus yang berasal dari suku Yehuda itu ya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Artinya memang kerajaan Mesias itu memang akan menaklukkan bangsa-bangsa kan, dalam arti menjadi berkat ya bagi seluruh kaum di muka bumi. Karena demikianlah janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara melihat bahwa seluruh anak-anak Yakub ini semua diberkati ya. Ayat 28 saya bacakan ya. Itulah semuanya suku Israel, ada 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Artinya semua 12 suku itu diberkati. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing ya. Jadi masing-masing diberkati, tapi ada kekhususannya masing-masing. Secara khusus berkat Yehuda ini adalah berkat kerajaan, tongkat kerajaan ya. Ini yang mau kita bicarakan ya. Sudah tahu dalam gereja itu ya, nanti ketika Tuhan Yesus datang itu, biasa orang Kristen bilang kedua kali, Yesus itu menjadi hakim dan mau menegakkan kerajaannya di bumi untuk menaklukkan segala sesuatu. Nah, kita tahu bahwa tidak semua orang Kristen yang lahir baru itu mendapat berkat kerajaan ini. Ya, tidak semua. Sebagai contoh, kita lihat di perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, itu semua orang Kristen. Tidak semua.
Ada juga perempuan talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semua orang Kristen, tidak semua diterima. Ada juga perempuan hamba jahat, hamba yang baik, semuanya begitu. Perempuan penabur, ada yang bertumbuh, ada yang tidak, ada yang berbuah, ada yang tidak, dan sebagainya. Jadi semua itu berkat. Kalau saudara dan saya termasuk menerima berkat suku Yehuda, berarti saudara dan saya ditetapkan untuk ketika Tuhan datang yang kedua kalinya itu, kita akan menjadi satu tim bersama dengan Tuhan Yesus di bumi dengan tubuh kemuliaan, memerintah. Itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 10 itu dikatakan kita akan memerintah imam-imam raja-raja itu, 24 tua-tua dan 4 makhluk itu memerintah di bumi. Ini kan cuma Wahyu 20 ayat 4. Memerintah di bumi kerajaan 1000 tahun, itu yang milenium ya. Jadi itu berkat. Berkat Yehuda itu, berkat kerajaan ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk memperoleh berkat kerajaan itu, berkat Yehuda ya secara khusus. Bukan yang bahkan orang Kristen yang lain yang ditolak itu bukan berarti dia nggak diberkati. Mereka punya berkatnya secara khusus ya. Setiap orang Kristen yang lahir baru semua punya berkat secara khusus. Tetapi yang kita mau bicarakan ini berkat suku Yehuda ya. Yaitu berkat untuk memerintah bersama dengan Kristus ketika dia itu yang datang kedua kali itu di bumi dengan tubuh kemuliaan. Untuk apa? Untuk memerdekakan ciptaan. Itu yang dibicarakan di Roma 8 ayat Roma 8 ayat 19 sampai 21. Putra-putra Elohim akan membebaskan ciptaan dari perbudakan. Oh, ini luar biasa saudaraku. Berkat Yehuda ini, berkat kerajaan ini ya. Semogalah ya. Semua ini kan ketetapan Tuhan ya. Semuanya ini keputusan Tuhan. Semuanya ini bukan karena kita hebat gitu. Enggak, ini 12 orang suku Israel ini ketika diberkati itu dia diam aja. Dia terima aja berkatnya masing-masing udah dikasih tahu ya sama Yakub ini. Jadi Tuhan pun begitu. Bapa di sorga memberkati semua anaknya. Ya tapi kita tinggal terima aja ya. Tapi yang menurut saya berkat yang paling luar biasa itu adalah berkat Yehuda itu. Bersama nanti kita dengan Tuhan Yesus memerintah di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan membebaskan ciptaan. Ini kan luar biasa itu ya. Luar biasa sekali ya. Semoga lah ya saudara dan saya memperoleh berkat itu. Haleluya. Amin.